Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Widya Purnamasari. Saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Palatehan. Saya dari kelas 2A PSIK. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan pengkajian kepada pasien tentang anxiety atau pada pasien cemas, dan saya juga akan melakukan teknik relaksasi pada pasien. Oke semuanya, selamat menonton. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Widya Purnamasari yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Siva. Oke, saya cek terlebih dahulu ya Bu ya, gelang namanya. Oke, benar dengan Ibu Siva. Usianya berapa Bu? 30. Oke, 30 tahun ya Bu. Oke, baik Ibu, saya lihat kondisi Ibu terlihat cemas dan juga terlihat takut nih Bu. Betul Bu? Betul Sus. Oke, hari ini saya akan melakukan tindakan pengkajian pada Ibu. Tujuan dari pengkajian psikologis ini adalah untuk mengetahui rasa cemas Ibu dan juga rasa takut Ibu. Nah, nanti pada saat pengkajian kita akan melakukan berbincang-bincang Bu, kisaran 20 sampai 30 menit. Sebelumnya Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mulai tindakan? Tidak ada Sus. Apakah Ibu bersedia saya lakukan pengkajian Bu? Bersedia. Oke, baik Ibu. Kita langsung mulai saja ya Bu ya. Oke Bu. Oke, baik Ibu Siva, bagaimana Bu perasaan Ibu pada hari ini dan juga bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Kabar saya kurang baik Sus. Terus juga perasaan saya gelisah sama cemas Sus. Oke, Bu, kapan sih perasaan gelisah ini Ibu rasakan? Akhir-akhir ini Sus. Oke, nah Bu, pada saat Ibu merasakan gelisah, nah itu tuh munculnya itu kapan aja sih Bu? Nah, dan juga apa sih yang Ibu rasakan pada tubuh Ibu pada saat Ibu gelisah dan cemas ini? Rasanya tuh jantung saya tuh berdebar-debar. Terus juga dada saya sesek gitu Sus. Sama saya sakit munculnya hampir setiap hari, terutama saat saya sendirian. Berarti rasa cemas yang Ibu rasakan ini hampir sepanjang hari ya Bu ya? Iya Sus. Berarti Bu, pada saat Ibu melakukan aktivitas, itu juga Ibu masih terus kepikiran Bu sama masalah yang terjadi Bu? Masih Sus. Nah, apa ada hal tertentu Bu yang Ibu sering pikirkan sehingga Ibu tuh selalu merasa cemas seperti ini Bu? Ada. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu? Boleh ceritakan kepada saya Bu? Suami saya itu akhir-akhir ini ketahuan selingkuh sama saya. Terus juga saya khawatir gimana ya nanti anak-anak saya ke depannya. Iya Bu ya, kalau masalah rumah tangga tuh memang rumit ya Bu ya, apalagi bagi yang menikah dan juga punya anak ya Bu ya, pasti Ibu tuh mikirin anak Ibu ya Bu ya. Itu kayak gimana ya nanti mereka ke depannya. Iya. Gitu Sus. Ibu semoga selalu diberikan ketabahan ya Bu ya. Oke, semoga Ibu bisa melewati ini semua ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu Siva sudah berbagi dan juga menceritakan cerita Ibu. Nah Bu, ketika Ibu memikirkan hal tersebut tuh, apa sih Bu perasaan Ibu secara emosional tuh? Perasaan saya pasti sedih terus marah ya Sus. Nah Bu, pada perasaan cemas dan juga marah, kecewa ini biasanya mempengaruhi pola tidur Ibu tidak sih sehari-hari? Iya Sus, saya jadi kurang tidur gitu. Nah biasanya pada saat Ibu tertidur, Ibu tuh sering bangun tidak sih Bu di malam hari? Kalau biasanya tidak, tapi akhir-akhir ini sering terbangun Sus. Semenjak ada masalah ini ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu sering terbangun. Oke. Ya Bu, biasanya kalau Ibu memikirkan masalah ini tuh biasanya bisa Ibu kendalikan atau tidak sih Bu? Tidak saya bisa kendalikan Sus untuk saat ini karena saya masih bingung terhadap diri saya sendiri. Nah Bu, biasanya selama Ibu cemas, bagaimana sih Bu kontrol emosi Ibu atau pengelolaan rasa cemas Ibu? Apakah ada Ibu? Tidak ada. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat Ibu merasa cemas, kepikiran akan masalah tersebut? Saya hanya diam dan menangis di kamar Sus biasanya. Berarti sampai saat ini Ibu belum mau tahu ya Bu ya bagaimana cara mengatasi rasa cemas dan juga kekhawatiran Ibu ya?
Baik Ibu Siva, dari hasil pembicaraan kita tadi terlihat bahwa Ibu mengalami tanda-tanda kecemasan yang dipicu oleh masalah rumah tangga yang Ibu sedang alami. Nah, khususnya itu terkait ketidaksetiaan pada suami Ibu. Nah, kondisi ini tuh membuat Ibu merasa gelisah, sulit tidur, jantung berdebar, dan juga sulit berkonsentrasi ya Bu ya. Nah, saya ada cara untuk membantu Ibu dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam. Nah, apakah Ibu bersedia Bu saya lakukan teknik relaksasi napas dalam nanti Bu? Bersedia. Oke Bu, setelah saya melakukan pengkajian tadi, bagaimana Bu perasaan Ibu? Apakah sudah sedikit lega? Perasaan saya sudah sedikit lega, Sus. Terus juga saya akhirnya cerita ke orang. Oke, baik Bu Siva. Sesi perbincangan tadi kita sudah selesai ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu ketika saya lakukan pengkajian pada diskusi tadi Bu? Perasaan saya lebih lega, Sus, karena saya sudah bisa menceritakan ke orang. Alhamdulillah Bu, kalau Ibu merasa lebih lega dan juga lebih baik Bu perasaannya. Nah, baik Bu Siva, pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan dengan latihan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi kecemasan Ibu. Nah, saya akan kembali lagi setelah 5 menit ya Bu ya untuk kita lakukan latihan nafas dalam pada Ibu. Oke. Tunggu sebentar ya Bu ya. Oke Bu. Selamat pagi Bu Siva. Selamat pagi, Sus. Oke, saya duduk di sini ya Bu Siva. Oke Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu pada saat ini Bu? Perasaan saya takut dan cemas, Sus. Oke Bu, baik Bu, sesuai kesepakatan sebelumnya, hari ini saya akan bantu Ibu melakukan latihan teknik relaksasi napas dalam. Nah, latihan ini bertujuan untuk Ibu merasa lebih rileks dan juga menurunkan rasa cemas pada Ibu. Kita akan berlatih sekitar 15-20 menit. Nah, sebelumnya Ibu tadi bersedia ya Bu ya untuk saya lakukan latihan teknik relaksasi napas dalam? Iya, Sus. Oke Bu, kecemasan yang Ibu alami itu akibat masalah rumah tangga yang dapat membuat tubuh Ibu jadi tidak tenang dan juga pikiran itu selalu merasa cemas ya Bunya. Tujuan dari teknik relaksasi nafas dalam ini untuk membuat tubuh Ibu merasa lebih tenang dan juga Ibu lebih rileks ya Bu ya. Oh, begitu ya, Sus. Iya Bu, betul Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dan juga mencontohkan caranya ya Bu ya. Nanti silakan Ibu duduk terlebih dahulu ke posisi yang lebih nyaman, saya bantu Ibu. Sudah nyaman, Sus. Oke, nanti Ibu liatin saya terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, yang pertama tarik nafas melalui hidung. Sebentar ya Bu ya, jangan langsung dipraktikkan, saya dulu ya Bu. Pertama tarik nafas lewat hidung sampai perut Ibu terasa mengembang. Nah, seperti ini. Nah, habis itu tahan nafasnya selama 3 detik. 1, 2, 3, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Oke Bu. Oke, saya hitung ya Bu ya, dalam hitungan 1, 2, 3, hembuskan Bu ya lewat mulut secara perlahan. Lakukan lagi ya Bu ya. Oke Bu, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, hembuskan ya Bu ya. Oke Bu, saya sudah selesai melakukan latihan relaksasi nafas dalam pada Ibu. Oke, bagaimana Bu rasanya Bu? Apakah lebih ringan Bu? Perasaan saya lebih rileks gitu, Sus. Oke, bagus Bu. Nah, teknik ini juga bisa dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 10 kali Bu. Pada saat Ibu merasa cemas, Ibu merasa gelisah, Ibu bisa mempraktikkan latihan nafas dalam ini ya Bu ya. Oke Bu Siva, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah saya lakukan latihan pernapasan dalam tadi Bu? Saya merasa lebih tenang, terus juga lebih baik, Sus. Oke. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih ya Bu Siva atas kerjasamanya tadi, dimulai dari pengkajian pada Ibu, berbincang-bincang sampai dilakukan latihan relaksasi nafas dalam tadi. Alhamdulillah Ibu sangat amat bekerja sama bersama saya dan juga Ibu kooperatif ya Bu ya. Oke baik Ibu Siva, saya akan kembali lagi dalam waktu 10 menit untuk memberikan obat pada Ibu. Oke Bu, terima kasih banyak, selamat beristirahat ya Bu Siva. Oke Bu, saya bantu terlebih dahulu ya Bu ya untuk tiduran lagi. Oke, Oke, selamat beristirahat ya Bu Siva. Ya, Sus. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.